Jangan hanya bicara besar saja. Kalibrasi pistol bukan hanya bongkar pasang. Perlu menembak secara langsung beberapa kali. Ucap Qiao Yili sambil memberikan 3 peluru ke Su Haoran. Su Haoran pun menjawab. Heh, bocah. Ia pun memasukkan peluru tersebut ke dalam pistolnya. Kemudian Su Haoran melepaskan tembakan yang pertama ke arah target tersebut. Hebat, tidak perlu membidik dan langsung menembak. Hasilnya tepat sasaran. Ucap si pemuda itu. Su Haoran melepaskan tembakannya yang kedua ke arah target. Pemuda itu pun terkejut dan berkata, masih satu lubang. Tembakan kedua tidak kena target. Su Haoran melepaskan tembakannya yang ketiga. Tidak kena target lagi. Apa kakak ini sembarangan menembak untuk tembakan pertama tadi? Ucap pemuda itu. Qian Yili berkata, tidak benar. Dia ini menembakkan 3 peluru satu sasaran. Ketiga tembakannya seperti menembak pada satu sasaran yang sama. Ia pun terkejut. Apa? 3 peluru satu sasaran? Astaga. Benar-benar orang yang super hebat. Ucap si pemuda itu. Paman Wuwang berkata di dalam hati. Aku benar-benar tidak salah melihat tuan muda baru ini. Dengan adanya dia, Xingyi baru akan aman. Bisnis grup Tang juga baru aman. Su Haoran berkata. Kalian jangan begitu terkejut. Teknik menembak ini sebenarnya bukan apa-apa. Dan tingkat keberuntungannya lebih besar. Qian Yili pun menggoda Su Haoran. Ia pun berkata, Apa kamu bisa mengajarkan aku menembak? Kamu menjadi guruku saja ya. Namaku Qiao Yili. Kamu jadi guruku saja. Ia pun memohon ke Su Haoran untuk dijadikan muridnya. Su Haoran pun berkata, sekarang kamu ingin berguru denganku. Tadi kamu masih menembak ke arahku. Aku mana berani menerima murid sepertimu ini. Qiao Yili menjawab, Guru, terimalah aku. Bisa kan? Tadi aku sudah salah. Aku jamin kelak aku pasti tidak akan menodongkan pistol kepada guru lagi. Sambil menggoda Su Haoran, dia menggesek bolak-balik. Sentuhan dari tangannya jelas sekali. Namanya Yili benar-benar tidak salah sama sekali. Ucap Su Haoran di dalam hati. Pemuda itu pun berkata, ada orang datang lagi. Qiao Yili menjawab, hari ini tidak menerima bisnis orang lain. Tidak perlu pedulikan orang di luar. Aku ingin fokus menaklukkan guruku. Setiap seginya sangat seksi. Ucap Su Haoran di dalam hati. Pemuda itu pun berkata, tapi mereka sudah datang. Sambil tertawa, Qiao Yili menjawab dengan kesal. Merusak hal baikku saja. Pemuda itu pun memantau ada 2 orang yang datang. Su Haoran pun terkejut dan berkata, bukankah mereka 2 pengawal milik Tuan Muda Song itu? Kelihatannya mereka seharusnya membuntuti aku dan Paman Wuwang ke tempat ini. Qiao Yili menjawab, oh, kalau memang begitu, guru serahkan 2 orang jahat ini padaku saja. Baiklah, ucap Su Haoran. Xin pun berpindah ke 2 orang pengawal Tuan Muda Song. Mereka mengendap-endap dan memantau di sekitar pabrik terbengkalai itu. Qiao Yili pun bersiap mengeksekusi pengawal itu. Ia berkata, carilah, cari teman, cari seorang teman yang baik. Memberi salam dan berjabat tangan. Kamu adalah teman baikku. Bersiap menarik pelatuk pistolnya. Tembakan pun dilepaskan. Seketika itu, pengawal itu mendapati selembar uang di bawah kakinya. Ia pun merunduk mengambil uang tersebut. Kedua pengawal itu pun terkejut dan berkata, ada penembak jitu. Mereka berdua bersembunyi di balik tembok. Sialan, apa uang bisa sembarang dilempar? Orang seperti ini harus ditangkap dan ditembak mati. Sekarang 2 orang itu bersembunyi. Bagaimana menyerangnya? Ucap Qiao Yili sambil marah-marah. Su Haoran pun mengeluarkan pistolnya. Ia bersiap menembak. Qiao Yili pun terkejut dan berkata, guru sekalipun aku, kamu juga tidak bisa menembak orang yang ada di belakang dinding kan? Su Haoran mengaktifkan mata langitnya untuk melihat posisi pengawal itu. Tanpa basa-basi Su Haoran melepaskan tembakannya.
Peluru itu melesat tepat di kepala pengawal itu. Jian Nan, ucap Zizi melihat Jian Nan tergeletak. Qiao Yili pun terkejut melihat kehebatan Su Haoran dan berkata, "Ini 3 tembakan 1 sasaran. Selain itu, menembak orang di belakang dinding. Ini sama sekali bukan keberuntungan. Ini adalah keterampilan luar biasa. Aku harus menjadi muridmu. Bagaimanapun caranya." Su Haoran berjalan menghampiri 2 orang itu. Zizi mengambil pistolnya dan kabur. Su Haoran menembak tepat di samping kaki Zizi sambil berkata, "Balikkan tubuhmu." Zizi membalikkan tubuhnya dan berencana menembak Su Haoran. Akan tetapi Su Haoran menyadarinya dan menembak tangan Zizi. Zizi pun berteriak kesakitan. Dengan cepat Su Haoran menodongkan pistolnya di kepala Zizi dan berkata, "Song Xiaobao yang menyuruh kamu untuk membunuhku." Zizi menjawab, "Iya." Su Haoran mengajukan pertanyaan ke Zizi. "Apa yang akan dilakukan Song Xiaobao selanjutnya untuk melawanku?" "Tepatnya, bagaimana dia akan melawan grup Tang? Keluarkan ponselmu. Jangan mencoba melakukan trik kecil di hadapanku. Kalau tidak, aku akan menembak wajahmu yang cantik ini." Zizi pun mengeluarkan ponselnya dan memberikan ke Su Haoran. Qiao Yili bertanya, "Simbol apa ini? Kenapa bukan karakter Mandarin?" Su Haoran pun menjawab, "Heh, orang Jepang benar-benar licik. Ternyata nama aslimu adalah Tomoko Yagyu." Zizi pun terkejut. "Apa kamu mengira aku tidak mengerti tulisan kalian? Sayangnya, aku sudah membuatmu kecewa. Aku tinggal selama 5 tahun di luar negeri dan selalu berurusan dengan orang asing." "Guru, hebat sekali," ucap Qiao Yili ke Su Haoran. Su Haoran berkata, "Aku juga bisa bahasa Jepang kalian." Zizi pun menjawab, "Kamu tahu segalanya. Kalau begitu, kamu seharusnya tahu betapa menakutkannya Asosiasi Dewa Kegelapan." Su Haoran pun menjawab, "Aku seharusnya membunuh kalian. Asosiasi Dewa Kegelapan apanya? Di mataku itu tidak ada apa-apanya." Dengan sorotan mata yang tajam, Zizi pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Tatapan ini, dia tidak sedang bercanda." Seketika itu Paman Wu Wang pun datang dan berkata, "Sebenarnya ada apa?" Su Haoran pun menjawab dan menjelaskan ke Paman Wu Wang. Nama asli dari Dr. Jenius Song adalah Kazukata Yagyu. Ini adalah Tomoko Yagyu. Mereka semua orang dari keluarga Yagyu di Asosiasi Dewa Kegelapan. Hari ini Asosiasi Dewa Kegelapan akan mengerahkan 30 lebih pembunuh untuk beraksi di villa keluarga Tang. Rencana spesifiknya sudah dikirimkan Song Xiaobao di dalam ponsel ini. Sambil melemparkan HP ke Paman Wu Wang. 30 lebih, ucap Paman Wu Wang. Su Haoran pun berkata ke Paman Wu Wang, "Bukan hanya keluarga Yagyu yang memiliki niat pada grup Tang. Perusahaan logistik Tong yang ada di kota Songshan juga menginginkan proyek kota logistik Asia Timur." Paman Wu Wang menjawab, "Keluarga Tang meletakkan segala perhatiannya ke luar negeri. Tidak menyangka perusahaan Tong yang kecil seperti ini juga berani menindas kita." Sin pun berpindah ke villa keluarga Tang. Tang Xinyi berkata, "Qiao Yili, kenapa kamu datang kemari?" Qiao Yili pun menjawab, "Apa kamu mengira aku bersedia datang ke rumahmu?" Su Haoran pun terkejut dan berkata, "Mereka berdua, semoga langit memberkatimu," ucap Paman Wu Wang ke Su Haoran. "Aku pulang bersama guruku. Kamu tidak bisa mengaturnya," ucap Qiao Yili ke Tang Xinyi. Tang Xinyi pun menjawab, "Gurumu, Haoran. Kamu menerimanya menjadi muridmu. Ini tidak benar. Ayah Qiao Yili, Qiao Liang adalah saudara terbaik ayahku. Kalau aku menjadi ibu guru Yili, bukankah sudah ada perbedaan dari generasinya?" Qiao Yili pun berkata, "Aku dan guru memiliki derajat yang setara. Dia adalah kakak ipar guruku. Kamu jangan mengambil keuntungan dariku." Tang Xinyi menjawab dengan santainya, "Hei, masih kakak ipar guru. Apa aku sudah mengakui kamu adalah adikku? Ingin menjadi murid dari Su Haoran? Apa kamu merasa bisa mendapatkan persetujuan dariku?"
Terlihat Tang Xinyi dan Qiao Yili tidak akur satu sama lain. Aku keluar untuk berkeliling sebentar. Malam ini pasti tidak akan damai. Aku harus lebih berhati-hati, ucap Paman Wuwang sambil berlari keluar. Su Haoran pun berkata, Paman Wuwang bantu aku. Su Haoran, kamu jangan pergi lagi. Masalah di luar cukup diurus Paman Wuwang saja, ucap Tang Xinyi sambil mengingatkan Su Haoran. Su Haoran menjawab, baik istriku. Qiao Yili berkata ke Tang Xinyi, kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Tang Xinyi pun menjawab, belakangan ini aku merasa pundakku pegal. Kemari pijatkan pundak kakakmu ini. Qian Yili berkata, kamu menyuruh aku untuk memijat pundakmu. Tang Xinyi pun menjawab dengan santainya, menurutmu? Qiao Yili terlihat kesal mendengar perkataan Tang Xinyi. Akan tetapi ia tetap memijat pundak Tang Xinyi, pelan sedikit. Kalau pijatannya tidak nyaman, jangan mengungkit untuk berguru lagi, ucap Tang Xinyi ke Qiao Yili. Qiao Yili berkata dengan kesalnya, aku akan bersabar. Paman Wuwang datang dan berkata, Haoran mereka sudah datang. Total ada 5 mobil. Mereka sudah mengepung villa ini. Su Haoran pun menjawab, Paman Wuwang, bagikan senjatanya kepada pengawal. Kalian semua naik ke atas. Tidak perlu mengurus masalah di bawah. Paman Wuwang berkata, Haoran, semua senjata dibagikan ke pengawal. Apa kamu benar-benar tidak perlu? Su Haoran menjawab dengan santainya. Semua senjata ini memang disiapkan untuk mereka. Ia pun menyuruh semua orang naik ke lantai atas. Xinyi, kamu juga naik ke atas, ucap Su Haoran ke Tang Xinyi. Tang Xinyi menjawab, aku merasa tidak bisa. Hanya kamu sendiri terlalu berbahaya. Su Haoran berkata sambil mendekat ke Tang Xinyi. Aku tidak mau kamu merasa. Sekalipun langit runtuh suamimu akan menahannya. Aku merasa bisa berarti aku bisa. Cepat naik. Tang Xinyi tersipu malu oleh perkataan Su Haoran. Ia berkata, baik-baik. Sambil meninggalkan Su Haoran, melihat semua orang sudah naik ke atas lantai. Su Haoran berkata, tidak ada masalah lagi di sini. Selanjutnya, pertunjukan menarik sudah akan dimulai. Xin pun berpindah di luar villa keluarga Tang. Terlihat beberapa pembunuh sedang mengintai villa keluarga Tang. Mereka berencana menyergap ke dalam. Akan tetapi mereka ketahuan oleh Su Haoran. Apa yang kalian lakukan satu persatu? Memburu tikus tanah. Bukankah jumlah kalian 33 orang? Taman bungaku sudah tidak muat untuk kalian. Keluarlah. Setelah itu beberapa pembunuh itu pun keluar dan berkata, apa yang kamu lakukan? Su Haoran menjawab sambil mengejek mereka. Aku bekerja untuk makan. Selesai bertarung langsung makan. Aku sudah lapar sekali. Jangan berbelit-belit lagi. Cepat maju saja, setan kecil. Kamu tidak tahu bagaimana penulisan kata mati itu kan? Ucap pembunuh. Seketika itu Su Haoran dengan cepat berpindah ke belakang pembunuh itu. Mereka pun terkejut dan Su Haoran berkata dan bersiap mengeksekusinya. Apa kamu tahu? Sekarang kamu pasti sudah tahu. Salah satu pembunuh menodongkan pistol ke Su Haoran dan berkata, bajingan. Dengan cepat Su Haoran bertindak dan merebut pistol yang ada di pembunuh itu dan mengarahkan pistol itu ke mulut pembunuh itu dan menembaknya. Terlihat Tang Xinyi yang melihat pertarungan Su Haoran di luar. Ia pun berkata di dalam hati, dia benar-benar hebat sekali. Ayah bilang kelak aku akan mengerti. Aku sepertinya sudah sedikit mengerti. Ia pun merona. Xin pun berpindah di luar. Beberapa pembunuh mencoba menyerang Su Haoran. Akan tetapi Su Haoran dengan mudahnya membantai mereka semua. Pembunuh itu pun berkata, orang ini menakutkan sekali. Dia sudah melukai setelah dari orang kita. Kita bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaiannya. Kabur. Dia benar-benar dewa kematian. Mereka berencana untuk mundur. Akan tetapi Su Haoran tidak akan membiarkan satu orang lolos darinya. Ia berkata, apa aku masih bisa membiarkan kalian pergi? Ia pun menyerang beberapa pembunuh itu dengan jarum peraknya.
Tersisa satu pembunuh. Su Haoran berjalan mendekatinya. Pembunuh itu pun berkata, "Kamu jangan kemari. Kalau kamu kemari aku akan menembakmu." Sambil menodongkan pistol ke Su Haoran. Su Haoran menatap tajam ke pembunuh itu. Dia pun ketakutan dan menjatuhkan senjatanya. Ia bersujud dan berkata, "Aku mohon padamu. Ampunilah aku. Aku janji akan keluar dari asosiasi Dewa Kegelapan. Kelak aku tidak akan menginjakkan kaki di negara Tiongkok lagi."